Assalamualaikum sahabat seputar rezeki. Di dalam video sebelumnya aku sudah membahas tentang riba. Apa itu riba? Bagaimana dampak riba dalam kehidupan kita? Dalam video kali ini aku lanjutkan dengan membahas bagaimana cara kita melunasi utang riba. Bagaimana cara kita keluar dari jeratan riba. Berbicara mengenai melunasi hutang riba. Di dalam video sebelumnya aku juga sudah membahas tentang bagaimana cara melunasi utang. Bagi kamu yang belum nonton video tentang cara melunasi utang, silakan simak videonya. Dan link videonya aku sertakan di kolom deskripsi. Sebenarnya cara melunasi utang riba ini kurang lebih sama dengan apa yang aku sampaikan dalam video sebelumnya yang membahas tentang cara melunasi utang. Tapi khusus dalam utang riba ini ada beberapa hal yang aku tambahkan atau yang lebih aku tekankan dalam video kali ini. Yaitu yang pertama, taubat. Taubat ini adalah yang paling penting dan yang paling utama untuk kita keluar dari jeratan riba, untuk kita melunasi hutang-hutang riba yang sudah membuat kita menderita. Lakukanlah taubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun dengan setulusnya. Mandi taubat, lakukanlah sholat taubat. Nah, tentunya dengan bertobat ini kita menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Perbuatan itu adalah dosa besar. Dengan kita menyadari itu adalah perbuatan yang dilarang, maka kita harus berkomitmen tidak akan mengulangi lagi. Kita tidak akan lagi melakukan transaksi riba. Komitmen ini penting dalam diri kita, agar kita tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Lalu sikap taubat kita ini tentunya dibarengi dengan perbanyak istighfar dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita perbanyak istighfar. Karena itu juga salah satu bentuk kita memohon ampun, bentuk keseriusan kita untuk bertobat dari dosa riba yang kita lakukan. Setelah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, perbanyak istighfar, tentu secara teknis kita harus lebih mengerti mana hutang yang harus kita prioritaskan. Kita prioritaskan hutang yang berbunga ini untuk didahulukan ketika kita memiliki rezeki untuk membayar hutang. Dari beberapa hutang yang kita miliki, fokus dan prioritaskanlah hutang-hutang yang berbunga. Lalu berikutnya, jangan melawan. Jangan melawan ini artinya kita harus menerima kondisi yang sedang kita alami. Jangan berlari dari masalah, apalagi menambah hutang yang baru untuk menutupi hutang yang lama. Karena itu bukan menyelesaikan masalah. Itu sifatnya hanya menunda kita menghadapi masalah yang besar, yang justru itu adalah kita menciptakan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dan tentunya ketika kita melawan kondisi kita yang terdampak riba ini, sesungguhnya kita sedang melawan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa riba itu adalah menantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dalam situasi ini kita harus benar-benar ikhlas. Kita harus berani menghadapi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah melawan, jangan pernah mencari solusi-solusi yang sebenarnya itu hanyalah ilusi, hanyalah sifatnya menunda. Jadi intinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hadapi. Dimarahi debt collector kek, dicaci maki, atau barang kita disita, ikhlaskanlah. Jangan pernah melawan. Lalu selanjutnya, kita harus berani melepaskan. Kita harus rela melepaskan. Jangan takut melepas harta yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk menjual aset yang sudah kita miliki. Apalagi aset atau harta itu berunsur dari harta riba. Jangan pernah takut kehilangan harta, apalagi yang bersumber dari harta riba. Karena sejatinya harta itu belum kita miliki. Kita hanya memaksakan diri untuk mempercepat nafsu kita terpenuhi. Jadi jangan pernah takut untuk menjual aset, menjual harta yang sudah kita nikmati selama ini untuk mengurangi bahkan melunasi hutang-hutang riba kita. Sambil menjalankan semua ikhtiar itu, tentu kita perbaiki ibadah kita. Kita perbanyak ibadah, berusahalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, memohon ampun yang sungguh-sungguh, perbaiki ibadah-ibadah wajib kita, perbanyak ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan Nabi kita untuk mempercepat datangnya ampunan atas dosa riba yang kita lakukan. Nah, setelah menjalani semua itu, setelah kita melakukan semua tahap-tahapan itu, tentunya tidak kalah penting, itu semua harus diiringi dengan ikhtiar yang baik.
ikhtiar yang sungguh-sungguh. Tetaplah bekerja keras. Tetaplah fokus pada usaha-usaha yang kita miliki, ikhtiar yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah ketika semua itu dikerjakan dengan beriringan, Allah akan menurunkan pertolongannya. Insya Allah dosa-dosa riba kita diampuni, jalan-jalan akan terbuka untuk kita mendapatkan rezeki melunasi utang-utang riba yang kita miliki. Karena percayalah, semua itu tidak ada yang abadi, termasuk utang yang kita miliki. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.